Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidz, hidupkan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaifa halukuma? Kaifa halukuma ya Hafiz wa Akmal? Bi khair walhamdulillah ya Ustaz. Hafiz ma yasma? Alhamdulillah ya Ustaz. Naam. Dengaran udah. Tayyib. Fatur, Ustaz minta untuk hidupkan audio dan video. Tayyib. Apa ini? Akmal, Ustaz minta nanti di akhir ingatkan Ustaz tentang siapa saja yang hadir dan siapa yang gaib. Wadih Akmal? Tayyib. Sa'idna fi hadha. Sa'idna fi hadha. Tayyib. Ma huwa mawdu'una al-yawm? Hafidz, Akmal, Fatur. Tashih. Tayyib. Tashih. Bismillah, nabda. Insyaallah nabda. Naam. At-tashih. Kita sudah jelaskan sebelum at-tashih, namanya at-ta'sil atau aslul mas'alah. Sahih? Sahih. Perhatikan ada perbedaan antara aslul mas'alah sama at-ta'sil. Aslul mas'alah adalah hasil dari at-ta'sil. Jadi at-ta'sil adalah prosesnya. Ta'sil adalah proses untuk mencari aslul mas'alah. Yang mana salah satu proses at-ta'sil dengan cara an-nisabul arba' sudah kita jelaskan. An-nisabul arba'. Jadi bagi antum agar mudah mencari aslul mas'alah itu, maka fahamilah proses yang namanya an-nisabul arba'. Yang at-tamatsul, kemudian at-tadakhul, kemudian at-tawafuq, kemudian at-tabayun. Ini benar-benar difahami baru bisa mendapatkan hasil aslul masalah. Hasil yaitu aslul masalah. Ya, itu langkah-langkahnya. Maka setelah itu kita akan masuk ke langkah berikutnya yang namanya at-tashih. Kalau aslul masalah dan at-ta'sil sudah faham, maka untuk langkah ke at-tashih lebih gampang, maksudnya lebih mudah untuk memahaminya. Tapi kalau aslul masalah, bagaimana cara mendapatkan aslul masalah, at-ta'silnya belum faham, maka ini yang berbahaya karena nanti ditambah dengan at-tashih maka makin ribet. Makin ribet. Tayyib. Makanya Ustaz katakan kalau ada yang enggak faham bagaimana cara mencari aslul masalah, apa itu an-nisabul arba', yang mana an-nisabul arba' berguna untuk at-ta'sil. Nah, ini ditanya. Setelah pembahasan itu, sebelum at-tashih kita membahas tentang aul, tentang apa lagi? Aul. Selain al-mas'alatul a'ilah, al-mas'alatuz zaidah, al-mas'alatu al-musawiyah, at-tasawi.
adilah. Ini sudah kita jelaskan secara ringkas usulul masail yang berkaitan dengan usulul masail. Adapun at-tashih, maka perhatikan at-tashih. Perhatikan at-tashih. At-tashih lughatan min as-sihhah. Secara bahasa at-tashih artinya adalah dari sehat. As-sihhah. Khilafus saqam, lawan dari sakit. Wa dhahabul marad, dan hilangnya penyakit. Wa sahhahtul hisab idza aslahtuhu minal aib. Aku perbaiki perhitungan apabila aku benahi dari seluruh kekurangan-kekurangan. Itu maksudnya at-tashih. Jadi at-tashih ini membenahi atau memperbaiki secara bahasa. Wastilahan huwa tahsilu aqalli adadin yang qasimu ala ru'usil warathah biduni kasrin. Istilahan yang dimaksudkan dengan tashih adalah tahsilu aqalli adadin yang qasimu ala ru'usil warathati biduni kasrin. Yang qasimu ala ru'usil warathah biduni kasrin, memperoleh atau mencari hasil angka yang paling kecil untuk bisa dibagi kepada setiap-tiap bagian seseorang, kepada setiap-tiap orang. Ru'usul warasah maksudnya adalah orang, kepala, setiap kepala, membagikan angka yang paling kecil yang bisa terbagi kepada setiap orang tanpa ada pecahan di dalamnya. Tanpa ada pecahan, maksudnya nggak ada 1/2, nggak ada. Seluruhnya dapat genap. Seperti contohnya, langsung saya sebutkan contohnya. Misalnya ada harta itu 3, sahamnya ada 3, sementara orangnya ada 2. Orangnya ada 2. Bagaimana cara membagi 3 bagi 2, Akmal? Berarti adanya pecahan kan? Ya kan? Yes, ada pecahan. Ada pecahan. Kalau 3 dibagi 2 nggak bisa. Maka karena tidak bisa dibagi antara 3 dengan 2 orang, maka nanti kembali masalahnya kepada at-tashih. Itu masalah at-tashih seperti itu. Faham? Seperti yang kita lihat ini, perhatikan halaman sebelumnya. Ini yang Ustaz tunjuk, kursor Ustaz ini, perhatikan. Ini kan ukhtun li'ab ada 2 orang. Tapi di sini sudah genap. Kalau sudah genap nggak ada masalah. 1 orang dapat 2, 1 orang dapat 2. Coba bayangkan di sini 5, di sini 5. Sementara orangnya ada 2. 2,5 nggak ada di dalam faraid. 2,5 nggak ada di dalam faraid. Maka karena tidak bisa dibagi 5 dibagi kepada 2 orang, maka nanti kembali permasalahannya kepada at-tashih. Kembali kepada at-tashih. Makanya di sini dikatakan di istilah tahsilu aqalli adadin yang qasimu ala ru'usil warathati biduni kasrin. Menghasilkan atau mencari hasil angka yang paling sedikit yang bisa membagi kepada setiap kepala tanpa ada pecahan di dalamnya. Itu metode at-tashih namanya. Metode at-tashih. Setelahnya wa yusammal adad ba'da at-tashih masahhul mas'alah. Maka angka yang sudah diperoleh setelah proses at-tashih, angka yang diperoleh setelah proses at-tashih dinamakan masahhul mas'alah. Dinamakan masahhul mas'alah. Naam. Nanti akan lebih jelas kalau ada contohnya. Dengarkan terlebih dahulu. Wal inkisar lughatan, adapun al inkisar secara bahasa ma'khudun minal kasri, diambil dari al kasru wa huwa minal hisab
juz'un ghairu tamin min ajza'il wahid. Di dalam hitungan adalah bagian yang tidak sempurna terhadap pembagian seseorang. Bagian yang tidak sempurna, maksudnya ada pecahan di situ. Kanis, seperti yang kita contohkan, an-nisf wal khumus was thuluth, ini bagian yang tidak sempurna. An-nisf, 1/5, 1/3-nya, itu kan pecahan. Ini selain bagian apa ya? Selain pembagian warisan. Kalau warisan memang ada 1/3, ada 1/4, ada. Selain itu, maksudnya dari satu nanti kan ada namanya setengah. Setengah ini namanya il-inkisar. Ada dari satu itu ada juga namanya 1/5. Ini namanya pecahan. Dari satu ada namanya 1/3. Ini namanya pecahan. Bukan ini yang maksud di sini bukan pembagian warisan, bukan. Ini pecahan dari angka yang sempurna, pecahannya. Makanya dinamakan al-inkisar. Wal inkisar istilahan huwa an yakuna fil mas'alati sahmun au akthar. Perhatikan, ini penjelasan al-inkisar secara istilah, an yakuna fil mas'alati sahmun au akthar la yaqbalul qismah ala ashabiha illa bikasrin. Yaitu jika di permasalahan di sebuah permasalahan, maksudnya pembagian harta warisan, ada satu bagian atau lebih yang tidak bisa dibagi kepada pemiliknya. Seperti yang kita contohkan di sini tadi. Kalau di sini ada 2 orang, sementara sahmunnya ini 3, maka bagaimana cara membaginya? Enggak bisa. Berarti pasti ada pecahan di situ. Itulah yang dimaksudkan dengan inkisar. Itu yang dimaksudkan dengan inkisar. Kalau orangnya ada 2, sementara sahmunnya ada 3 atau ada 5, maka berarti ada inkisar di situ. Itulah yang dimaksudkan dengan inkisar. Wa yusamma as-sahmu munkasiran. Maka siham yang ada di sini, ini kan namanya siham yang mungkasir, maksudnya yang enggak bisa dibagi, pecah dia, enggak bisa dibagi. Wa yusamma adadu ru'usil fariq munkasaran alai. Adapun orang di sini kepalanya dinamakan mungkasaran alai, tidak bisa terbagi juga. Tidak bisa dibagikan kepada mereka angka yang ada di siham ini. Makanya dinamakan mungkasaran alaih. Wal fariq ibaratun ni fariq. Ini fariq perlu difahami. Apa maksud fariq di sini? Ada duruusil fariq. Yang dimaksudkan dengan fariq adalah ibaratun an jama'atin. Ungkapan tentang kelompok lebih dari 1 orang, ishtaraku fi fardin wahid, yang mereka kelompok ini ikut serta dalam satu pembagian, satu fardun. Seperti ini, perhatikan. Ini kelompok ini ukhtun li'ab 2 orang. Ini 2 orang dinamakan fariq yang ikut serta kepada satu fardun. Ini fardun ini, 1/3. Ikut serta pada satu fardun. Au fima baqiya ba'dal furud, atau yang tersisa dari pembagian fardun. Misalnya tersisa ada, kan setelah dibagi ternyata tersisa baqi di sini. Baqinya ada 3 misalnya. Sementara orang di sini yang mendapatkan baqi 2 orang cuma. Nah, itu maksudnya fima baqiya minal furud. Idza kana siham, perhatikan berikutnya. Idza kana siham li akthar. Idza kana siham li akthar min wahid fala takhlu siham min halatain. Apabila siham, ini siham. Perhatikan gambar yang di sebelah ini membantu kita sedikit. Ini siham. Angka-angka yang ada di dalam ini namanya siham. Li akthar min wahid. Apabila siham dibagi kepada lebih dari 1 orang, apabila siham
dibagi kepada lebih daripada satu orang, fala takhlus siham min halatain, maka siham ini, siham yang ada di sini tidak lebih daripada dua keadaan. Jadi hanya ada pada dua kondisi saja. Siham di sini kalau dibagikan kepada lebih daripada satu orang, maka dia hanya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, al-halatul ula an tanqasima siham 'alal warasah bila kasrin. Sihamnya bisa dibagikan kepada ahli waris tanpa ada pecahan di situ. Jadi pas, sesuai. Seperti 4, misalnya sihamnya 4, orangnya ada 2, maka ini pas, masing-masing dapat 2. Itu tanpa ada pecahan di situ. Ini bentuk yang pertama. Wa fi hadhil halah tusahhal mas'alah min asliha au mablaghu auliha idza alat. Dari keadaan yang seperti ini, jika tidak ada pecahan, maka tusahhal mas'alah min asliha au mablaghu auliha idza alat, maka masalah yang ada, harta warisan yang tersisa ini tinggal dibagikan saja menurut aslul masalah kalau masalahnya adilah. Tapi kalau masalahnya aul, maka dibagikan kepada aul saja. Li adami wujudil kasri fil a'dad, karena tidak ada pecahan yang terjadi di angka-angka yang terdapat di siham. Karena tidak ada pecahan, seluruhnya sudah dapatkan hasilnya sesuai, tidak ada pecahan, maka tinggal dibagikan harta warisannya kepada aslul masalah kalau dia adilah, atau kepada aulnya kalau dia ailah. Seperti itu saja. Ini kondisi yang pertama, antang qasima siham alal warathati bila kasrin. Jadi siham yang ada sudah terbagi kepada ahli waris tanpa ada pecahan di dalamnya. Maka tinggal menteliti aslul masalahnya. Kalau dia adilah, maka dengan aslul masalah yang ada. Kalau dia aul, maka dengan masalah ailah, aul yang ada di atas. Seperti itu saja, gampang. Dibagikan harta warisan ada 24 juta, maka dibagikan kepada 24 kalau dia adilah. Kalau dia aul ternyata 27, maka 24 juta dibagi ke 27, masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Begitulah pembagian harta warisan. Ini kalau tidak ada pecahan. Tapi kalau ada pecahan, ini kita kembali kepada kondisi yang kedua, al-halatus saniyah an alla tanqasima siham 'alal warathah illa bikasrin. Siham tidak bisa terbagi kepada ahli waris kecuali dengan adanya pecahan. Wa fi hadhil halah tusahhul mas'alah min ghairi asliha, maka masalah akan beranjak kepada masahul masalah. Maka kita akan pakai metode masahul masalah atau pakai metode tashihul masalah. Tashihul masalah. Setelah misalnya di sini ada pecahan. Ini kan masing-masing bin dapat 8. Karena binsnya ada 2. Kalau binsnya ada 3, sementara di sini 8 tambah 8 16. Di sini ada 16. Bagaimana 16 bagi 3? 16 bagi 3 berapa? Berapa? 16 bagi 3 5, Ustaz. Hah? Yang dekat, Ustaz. 5 lebih berarti kan? 5 lebih. Itu berarti ada pecahan. Kalau ada pecahan, maka berarti beranjak kepada masalah at-tashih. Itu maksud al-halatus tsaniyah. Ada pecahan di situ, nggak bisa. Nggak akan bisa diadil-adilkan di situ, nggak bisa di dalam masalah warisan. Ya udah adil-adil sajalah, nggak bisa. Masalah warisan harus dibagi detail. Per orangnya harus dapat pas, nggak boleh pecah-pecah.
La budda minal ityan, perhatikan, kalau seperti pecahan tersebut, la budda minal ityan, harus mendatangkan al-adad, angka yang dapat membagi, yang dapat terbagi kepada ahli waris tanpa ada pecahan. Wa hadza ma yu'rafu bit-tashih. Inilah yang namanya proses at-tashih. Harus dicari lagi angkanya, angka yang dapat membagi kepada 16 bagi 3 orang. Cari lagi angka yang dapat membaginya. Nah, itu proses mencari angka tersebut dinamakan dengan at-tashih. Dinamakan dengan at-tashih. Wa yusammal aslul jadid masahul mas'alah. Maka angka yang nanti ditaruh di atas yang setara dengan aslul mas'alah ini kan aslul mas'alah. Nanti akan ada ditaruh angka, akan ada nanti angka baru yang ditaruh sederajat dengan aslul mas'alah ini. Maka angka tersebut dinamakan masahul mas'alah. Nah, ini masih penjelasan aja. Nanti akan lebih jelas kalau ada diagramnya atau tabelnya yang lebih jelas. Jadi fahami dulu, nanti akan kita lebih perjelaskan lagi. Wala takhlul mas'alah allati fiha siham la tuqbalul qismah ala ashabiha min an yakuna linkisar fiha. Perhatikan, masalah yang terjadi pecahan antara siham dengan kepala, jumlah kepala di sini, ini jumlah kepala, ini angka di siham. Perpecahan yang ada di sini yang tidak dapat dibagi, ini diantaranya ala fariq, perhatikan, terhadap satu kelompok, au ala fariqain, terhadap dua kelompok, au ala thalathati firaq, 3 kelompok, au ala arba'ati firaq, terhadap 4 kelompok. Jadi perhatikan masalah yang di sini nanti, kalau di sini kan ini namanya 2 kelompok, 1, 2. Dia bisa sampai 4 kelompok, bisa 4 yang tidak bisa terpecahkan masalahnya. Yang satu ini ternyata ada pecahan, yang satu ini ada pecahan lagi. Nah, seperti itu. Ini baru 2, dia sampai 4, gambarannya sampai 4. Ala fariq 1 kelompok, ala fariqain 2 kelompok, ala thalathati firaq 3 kelompok, ala arba'ati firaq 4 kelompok. Wala tazidul inkisarat ala dzalika, dan perpecahan tidak bisa lebih dari 4 kelompok ini. Tidak bisa lebih dari 4 kelompok. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan setelahnya kita jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Tayyib, sekarang Ustadz hidupkan apa? Hidupkan audio, sudah hidup. Yang belum hidup video, yang videonya tidak hidup jangan dianggap hadir ya. Ya Akmal ya. Ya Ustaz. Tayyib. Silakan yang mau bertanya. Nah, kan di sini kan yang ada 1 kelompok sampai 4 kelompok, berarti Ustaz yang bilangan pecahan itu nanti main kelompok berarti kan Ustaz, nggak tetap di kelompok tersebut. enggak. Setiap kelompok terjadi pecahan di situ. Contohnya nanti ada 3 anak perempuan yang ahli warisnya 3 anak perempuan, kemudian 5 saudari perempuan, kemudian 7. Nah, ada 4 dia di situ. Nggak bisa lebih dari 4. Masing-masing kan dapat bagiannya masing-masing. Masing-masing kan dapat bagian. Ternyata bagian mereka ini pecah, nggak bisa dibagikan sama rata semuanya. Nah, dia batasnya sampai 4 aja. Jadi 4 kelompok gitu loh. Misalnya ada ada bintain, 2 anak perempuan di dalam satu permasalahan. Kemudian ada 3 saudari perempuan. Kemudian ada berikutnya lagi ada 4 istri. Kemudian ada berapa lagi yang lain? Cuma ada 4 saja.
Contohnya ini belum diberikan kan Ustaz? Masih Belum kita penjelasan. berikan, belum kita berikan. Perlahan, Ustaz pengen jelaskan perlahan agar bisa difahami. Nanti baru ada contohnya. Kita ikuti alur yang ada di kitab saja. Ustaz, Nah, Baik. nah, metode al-hisab Ustaz ya, kan pakai an-nisabul arba. sahih. Itu menghitung Ah, makharijul furud dari- agar mendapatkan aslul mas'alah. Ya, sebelum masalah. Yang mau ditanya Ustaz, boleh nggak pakai an-nisabul arba Ustaz? Kalau nggak pakai itu bagaimana caranya lebih rumit sebenarnya? Seperti yang ada di kitab ini yang kita contohkan kemarin ada, tapi kayaknya lebih rumit. Boleh-boleh saja kalau memang hasilnya benar. Misalnya pakai makhorijul furudnya di KPK kan Ustaz? Dicari KPK-nya. Dicari KPK-nya. Nah, itu yang perlu Ustadz tahu. Kalau Ustadz tahu apa penjelasannya, misalnya ditulis-tulis, ternyata benar hasilnya sama dengan An-Nisabul Arba, maka nggak apa-apa. Kalau benar berarti nggak pakai an-nisabul arba boleh Ustaz? Boleh. Yang penting hasil aslul masalahnya itu benar, itu yang penting. Ada lagi? Jadi siapa yang gaib dan siapa yang hadir ini ada di sini ya. Siapa itu Akmal? Yang hadir ada 10 Ustaz. Yang hadir ada 10, yang ada di sini ya. Iya. Hafid, Akmal, Fatur, Rabi'ah, Abdullah, Ammar, Abid, Usama, Jordan, Suli yang malu-malu karena belum mandi, masih cuci muka. Kan? Ketahuan kan? Tayyib. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.